Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tentu pasti tidak ingin dihina, difitnah, diolok-olok dan dicaci maki oleh orang lain, karena hinaan bisa menyebabkan sakit hati bagi orang yang dihina. Makanya almarhum Meggy Z membuat sebuah lagu, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Begitu dahsyatnya sakit hati ini, tetapi tidak dikatakan khalifah di atas muka bumi ini kalau kita tidak mendapatkan ujian dan cobaan ini. Rambut boleh sama hitam, tetapi hati pasti tidaklah sama. Makanya banyak fenomena di dunia ini tentang menghina, memfitnah, mengolok-olok dan mencaci maki. Berbuat baik sudah dilakukan, tapi masih saja ada yang tidak suka. Apalagi berbuat yang tidak baik, semakin parah. Satu kampung mencaci maki kita. Begitulah rumus dunia. Terkadang kita juga heran, hari ini orang lain benci dengan kita, tetapi boleh jadi besok baik dengan kita. Hari ini mereka menghina kita, mengolok-olok kita, mencaci maki kita, malah besok berbuat baik dan sayang dengan kita. Sebaliknya, hari ini kita benci dengan orang lain, tetapi boleh jadi suatu saat malah kompak dengan kita. Hari ini mungkin kita suka dengan seseorang, tapi boleh jadi suatu saat kita sebel dengan orang yang kita sukai. Oleh karena itu, jangan kita membenci, menghina, memfitnah, dan mengolok-olok kepada orang lain. Karena boleh jadi orang lain tersebut jadi besan kita atau saudara kita. Allah lah yang sudah membolak-balik hati para hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang benar-benar sempurna akhlaknya, suci hatinya, tetap saja ada yang tidak ada yang suka kepada beliau. Apalagi kita manusia biasa. Kemudian bagaimana kita untuk menyikapi kepada orang yang sudah menghina kita, mencaci maki kita? Bagaimana untuk menyikapinya? Apakah kita harus membalasnya atau dendam kepada orang yang sudah merendahkan kita? Alangkah baiknya kita sikapi dengan sabar, karena hati lagi diuji kesabarannya. Walaupun sangat menyakitkan, tetapi tetap kita tunjukkan sifat yang santun kepada orang yang menghina kita. Dengan mulailah tunjukkan kualitas bahwa kita lebih baik dari orang yang sudah menghina kita. Walau menyakitkan hati kita, memeras emosi kita, bahkan kita sangat marah sekali, tetapi marah bukanlah sebuah pilihan. Bagi orang yang sibuk dengan penilaian orang, penghinaan itu sangat menyakitkan. Tetapi bagi orang yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hinaan itu suatu jalan untuk lebih bertakwa lagi dan mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikan hinaan itu sebagai motivasi kepada diri kita bahwa hati kita ini benar-benar lagi diuji kesabarannya. Maka lebih-lebih perbanyaklah untuk berzikir dan berselawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berselawat, tanamkan di dalam hati kita
bahwa Nabi Muhammad lebih kita cintai dari nyawa kita sendiri, dari orang-orang yang kita cintai, dunia dan seisinya, maka akan tertanamlah di dalam hati kita hati yang sabar dan akhlak yang mulia, sehingga kita akan menyikapi orang yang menghina kita itu lebih tenang dan sebagai untuk melatih kesabaran kita. Kalau ada orang yang menghina kita, membenci kita, maka itulah adalah penggugur dosa kita, pengangkat derajat kita, dan pelajaran bagi kita. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ceramah singkat ini menjadi renungan bagi kita agar lebih banyak bersabar ketika mendapatkan ujian hinaan dari orang lain, dan mudah-mudahan mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.